Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasih dalam Tuhan. Kita sudah membaca ayat Alkitab pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya mengambil tema yaitu hikmah Allah yang berdasarkan Amsal 8 ayat 1 sampai ke 4 dan 22 sampai 31. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini mungkin kita bisa merenungkan sejenak apa yang menjadi dasar kita untuk melayani Tuhan. Apakah karena panggilan? Apa karena kita sudah lama aktif di gereja mungkin? Ya, ada yang mungkin ya setahun 2 tahun aktif di gereja, atau 5 tahun mungkin ya, sudah merasa dipanggil seperti itu. Atau mungkin karena merasa punya bakat atau pengalaman, ya mungkin karena sering melihat pendeta khotbah jadi kayaknya wah saya juga bisa nih, atau mungkin punya bakat dalam menyampaikan firman Tuhan mungkin. Dalam pelayanan itu kita bisa begitu sibuk ya, mengatur jadwal mungkin pertama ya, terus menyiapkan ibadah ya pada malam hari ini contohnya, atau ibadah minggu biasanya, atau bahkan kita juga biasa menangani konflik seperti konflik remaja mungkin ya, kalau biasanya yang dilakukan sama pemuda-pemuda gereja seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya dasar yang benar, kita bisa saja kehilangan arah, saudara-saudari gitu, kasih dalam Tuhan. Kita ya, bahkan kita tidak ada sukacita lagi dalam melayani. Ya, kita kehilangan itu sukacita, kita kehilangan gembira mungkin dalam melayani Tuhan. Ya, hari ini kita belajar tentang ya, atau pada malam ini lebih tepatnya kita belajar tentang hikmat ya, ada dalam Amsal, satu dasar yang tak tergoyahkan bagi setiap pelayanan Tuhan. Oke, pertama, hikmat Allah berseru ya, ada dalam Amsal 8 ayat 1 yang keempat. Mungkin saya akan bacakan ya. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan berdiri. Itu di Amsal 8 ayat 1 sampai 2. Perhatikan Bapak Ibu, di Amsal ini, maksudnya di ayat ini, hikmat itu tidak berbunyi ya, tapi ia berseru-seru di tempat umum, di jalan, di gerbang kota, di banyak tempat yang orang berlalu lalang ya. Artinya hikmat Allah itu tersedia bagi orang-orang yang mau mendengarkan, bukan hanya untuk nabi mungkin atau para teolog, tetapi juga untuk para pelayan, pengurus, majelis, pemimpin, bahkan pemain musik di ibadah, atau bahkan jemaat itu sendiri. Allah itu tidak bersembunyi hikmatnya, tapi justru itu hikmat itu berseru dengan suara keras. Allah berkata, hai para pelayan Tuhan, dengarkan aku sebelum kalian bertindak ya. Tapi ironinya kita sering tidak mendengar. Mungkin kita terlalu sibuk bekerja bagi Tuhan, tapi tanpa berhenti mendengar Tuhan. Kita lebih cepat mengambil keputusan atas dasar mungkin kebiasaan, ya pengalaman mungkin, tapi ya berdasarkan atas kebiasaan atau pengalaman
Ya, seolah-olah kita itu melebihi Tuhan. Ya, kita bukan bertanya dulu pada Tuhan melalui berdoa. Mungkin dalam ayat ini kita juga bisa berrefleksi. Apakah saya selama ini sudah membiarkan hikmat Allah menuntun setiap keputusan pelayanan saya, atau saya hanya mengandalkan diri sendiri? Nah, yang kedua, hikmat Allah yang kekal ada di Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Dalam ayat 22 sampai 31, penulis Amsal itu menggambarkan hikmat sebagai pribadi yang sudah ada sejak awal mula penciptaan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, di ayat 22. Ketika ia menetapkan langit, aku di sana, di ayat 27. Dari sini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Allah menciptakan dunia dengan hikmat. Artinya segala sesuatu yang indah, teratur, dan harmonis di alam semesta itu tidak terlahir dari rancangan. Itu lahir dari rancangan yang bijak. Kalau Allah saja menciptakan hikmat, bagaimana kita melayani tanpa hikmat? Bagaimana mungkin kita melayani tanpa hikmat? Hikmat di sini bukan sekedar pintar atau berpengalaman. Hikmat Allah adalah cara pandang yang benar, yang lahir dari relasi yang intim dengan Tuhan. Hikmat membawa kita untuk melihat masalah dengan mata rohani, membuat keputusan berdasarkan kebenaran, bukan emosi dan tekanan, dan yang paling penting, melayani sesuai kehendak Allah, bukan kehendak jemaat atau pimpinan. Yang ketiga, pelayanan berakar dalam hikmat. Dalam Amsal 8 ayat 30 berkata, aku ada di sisinya sebagai seorang ahli bangunan, dan aku menjadikan kesuksesannya setiap hari. Hikmat Allah digambarkan sebagai arsitek utama yang mendesain dunia dengan penuh sukacita. Ini adalah gambaran luar biasa. Hikmat bukan hanya alat teknis, tetapi sumber sukacita Allah itu sendiri. Demikian juga pelayanan kita. Pelayanan kita dilakukan dengan hikmat, tidak menjadi beban, tetapi menjadi kesukaan. Ya, biasanya sih itu beban untuk para pendeta-pendeta awal-awal sih biasanya. Atau kayak tiba-tiba ditunjuk mungkin ya kan, atau mungkin para jemaat yang mungkin tidak siap kayaknya seperti itu ya. Tapi realitanya banyak jemaat yang kehilangan sukacita, mereka kelelahan yang tadi saya ya, kelelahan, frustasi, bahkan kecewa dengan bahkan merasa kecewa karena kerja kerasnya itu tidak dihargai. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kita sering melayani dengan kekuatan sendiri, bukan dengan tuntunan hikmat Allah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang keempat dan yang terakhir, bagaimana kita mendapatkan hikmat Allah itu? Nah, dalam Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, sebenarnya sini kita bukan mendapat hikmat itu dari seminar YouTube atau pengalaman saja. Itu bukan mendapatkan hikmat yang Tuhan, ya, itu maksudnya bukan satu-satunya cara yang mendapatkan hikmat itu melalui YouTube, seminar, dan pengalaman saja tadi. Tapi hikmat yang sejati dimulai dari takut akan Tuhan. Ya, hati yang tunduk, menghormati, bersandar sepenuhnya pada kehendak Allah. Nah, ada 5 cara mungkin
cara praktis untuk hidup dalam hikmat Tuhan ya, dari saya sendiri. Yang pertama itu bangun relasi dengan Tuhan. Nah, jangan hanya melayani tapi bergaul dengan Tuhan setiap hari. Contohnya berdoa ya, itu pertama, berdoa, baca Alkitab. Kedua, ini tadi yang masih nyambung dengan yang pertama, baca dan renungkan firman Tuhan secara rutin. Nah itu cara Alkitab. Yang ketiga, jangan terburu-buru membuat keputusan pelayanan, bawa dalam doa. Nah itu masih terkait juga dalam poin pertama tadi. Nah yang keempat, berani berkata tidak jika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan Allah ya. Yang kelima, belajar dari pemimpin yang bijak ya. Mungkin Bapak Ibu ada contoh pendeta mungkin biasanya ya, kalau khotbahnya bagus, nah itu Bapak Ibu bisa contoh ya. Dan jangan menutup diri terhadap nasihat. Jadi Bapak Ibu kalau ada nasihat tentang ini itu, jangan menutup diri Bapak Ibu, terima dengan lapang dada ya, jangan takut untuk dinasihati. Nah, kita sudah masuk dalam penutup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hikmat Allah adalah anugerah, bukan hasil dari usaha manusia, tetapi juga panggilan untuk setiap pelayan agar tidak asal bertindak, tetapi berjalan dengan bijak sesuai penuh kasih dan berakar dalam firman Tuhan. Pelayanan yang sejati tidak hanya dinilai dari kesibukan, tetapi dari kebijaksanaan hati. Malam ini, mari kita evaluasi kembali. Apakah selama ini saya melayani dengan hikmat Allah atau dengan hikmat saya sendiri? Amin.